Dengan bantuan lot sizing, kita tidak akan takut lagi beli di atas. Kenapa? Karena resikonya sudah kita hitung. Jadi ada beberapa saham, contohnya ini sahamnya ini, saya beli buy on breakout dan sudah dihitung resikonya. Sehingga apa? Sehingga tidak khawatir lagi, tidak tegang lagi, dan tidak khawatir kalau misalkan sahamnya turun. Kenapa? Karena resikonya sudah diukur. Penasaran seperti apa dan bagaimana cara ngukurnya? Yuk kita simak videonya kali ini. Semangat pagi teman-teman, ketemu lagi bersama Dian Akbar di Saham Mantul. Di video kali ini saya akan coba menjelaskan bagaimana pentingnya lot sizing. Jadi di sini positioning sizing ini adalah kunci tenang dan anti boncos gitu. Jadi kadang gini, teman-teman mungkin pertama kali kalau misalkan teman-teman itu yang belum tahu lot sizing itu atau misalkan risk management, itu biasanya teman-teman bermulanya dari tidak pernah menghitung resiko di awal gitu. Jadi salah satu penyebab boncos atau salah satu penyebab itu nyangkut, kenapa? Karena teman-teman tidak pernah menghitung resikonya di awal. Biasanya kalau teman-teman yang baru itu biasanya itu suka langsung HK all in full margin jangan sampai ya. Atau misalkan teman-teman itu yang baru langsung beli tanpa ada trading plan, kapan belinya, kapan titik belinya, kapan titik cut lossnya. Ini tuh bahaya banget. Jadi harus di awal itu harus dipahami, harus hitung dulu resikonya seperti apa. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika teman-teman entry itu teman-teman harus tahu, oh saya resikonya itu berapa sih yang harus saya hitung supaya apa? Supaya ketika teman-teman entry itu tidak overload atau tidak terlalu banyak lotnya. Buat apa? Supaya kita tahu ketika entry itu tahu resikonya berapa. Jadi ada beberapa saham gitu ya. Contohnya ini ada 2 saham, di mana di 2 saham ini saya itu belinya itu di atas gitu ya. Jadi contoh ini saham emas. Saham emas ini belinya di atas. Kadang kalau teman-teman itu melihat, wah ini udah di atas, ngeri gitu ya. Tapi kalau misalkan kita hitung di awal resikonya itu tidak masalah. Karena udah kita hitung, oh ini kalau saya gagal di saham ini, ya udah resikonya cuma 1% dari modal. Misalkan modal kita itu 100 juta atau modal itu 10 juta, misalkan anggap 10 juta modalnya, berarti itu resikonya cuma 100 ribu aja. Tapi kalau misalkan modalnya 100 juta, kita pertaruhkan 1% modal, berarti resikonya itu cuma 1 juta aja gitu. Jadi ini salah satu contoh di mana saya beli saham emas ini dia breakout gitu ya, dan kadang kalau misalkan tidak diperhitungkan resikonya, dia nyangkut dan akhirnya nggak mau cut loss gitu ya. Contoh lagi, ini saham CSIS ini saya beli di area 550 atau di sini cut lossnya di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman misal nih ya, teman-teman itu tidak menghitung lot sizingnya, teman-teman hanya melihat cuannya aja tanpa melihat lot sizing. Misalkan teman-teman beli di sini, beli di daerah sini, terus cut loss di daerah sini. Berarti misalkan teman-teman beli dalam jumlah 100 juta all in semua. Berarti ketika ini cut loss itu bisa hilang sampai 19 juta dalam sekali trade. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini ketika ini gagal, ini cut loss-nya itu atau resikonya itu tidak sampai 19 juta atau 19%. Kita bisa hitung bagaimana ketika kita bikin trading plan ini resikonya cuma 1% modal. Penasaran seperti apa ini? Jadi seperti ini perhitungannya, di mana sebelum masuk ke sini kita lihat dulu bahwa ketika kita beli itu bukan tebak-tebakan, bukan main perasaan, oh beli jumlahnya segini, oh belinya 25%, oh belinya 30%, bukan seperti itu. Tapi teman-teman harus hitung jumlah lotnya itu berdasarkan dari resikonya atau berdasarkan dari entry-nya berapa, exit-nya berapa, dan jumlah lotnya itu berapa. Jadi bukan tebak-tebakan lagi untuk
memberikan atau membeli suatu saham itu. Jadi harus dihitung dulu resikonya berapa. Yang kedua, lindungi modal. Maksudnya apa? Menentukan berapa maksimal uang yang rela hilang ketika kita salah analisa. Karena apa? Karena di saham itu tidak ada ilmu pasti. Yang pasti adalah kita mengukur resikonya. Jadi ya udah, kita hitung berapa sih modal atau uang yang rela akan kita hilang atau kita loss gitu. Terus apalagi konsistensi. Jadi memastikan satu kali kerugian tidak menghancurkan seluruh portofolio. Kadang gini, kadang teman-teman cuan gitu ya, cuannya 10 kali, tapi ketika loss itu menghancurkan cuan 10 kalinya. Karena apa? Ketika cuan, teman-teman cuan mungkin 1%, 2% gitu ya, 10 kali berarti 10%, tapi sekali loss, teman-teman lossnya 10, lebih dari 10%. Akhirnya apa? Cuan yang teman-teman dapat dari 10 kali itu hilang karena satu kali loss, karena lossnya tidak pernah dihitung. Jadi akhirnya ketika teman-teman tidak menghitung resiko, tidak menghitung loss sizingnya, itu akan mengakibatkan tidak konsistennya teman-teman dalam mengatur resiko gitu. Jadi bisa jadi cuan 10 kali itu gagal dalam satu kali trade gitu ya. Dan ini rumusnya, dimana biasanya kita bisa maksimal resikonya itu dari 1-2%, dimana cara menghitungnya itu adalah berapa sih jumlah lotnya gitu ya. Berapa sih jumlah lotnya, dimana kita jangan sampai asal HK hitung dulu gitu. Jumlah lotnya gimana? Jadi kita melihat, hitung dulu resikonya itu berapa sih. Ini berapa resikonya, misalkan kita punya modal 100 juta, oh berarti di sini 1 juta. Terus jarak stop lossnya berapa? Misalkan kita beli di 500, terus kita stop lossnya di 450, berarti 50 dikali 100 gitu. Nah, kalau teman-teman akan ribet, misalkan aduh ini ribet nih, harus ngitung dulu ketika sahamnya mau naik, ini ngitung dulu keburu sahamnya keburu naik gitu ya, teman-teman akan ribet. Nah, biar nggak ribet, teman-teman bisa ikut di bukunya Saham Mantul, di mana di sini saya jelaskan mengenai lot sizing gitu ya. Di sini akan saya jelaskan mengenai lot sizing. Itu ada di bukunya Saham Mantul. Teman-teman bisa ngambil paket yang premium, di mana paket premium ini selain video ada dapat bukunya juga, tapi kalau paket dasar teman-teman hanya dapat e-booknya aja. Nah, kalau paket eksklusif teman-teman bisa dapetin video, buku, dan bisa khusus Zoom bersama saya ini dengan harga segini teman-teman bisa dapetin 4 kali Zoom private dengan saya. Jadi kalau misalnya di sini tuh saya jelasin, dan di situ ada rumusnya, ada perhitungannya gitu. Dapat aksesnya di mana? Aksesnya teman-teman bisa masuk ke websitenya sahammantul.com. Nanti di sini dapetin, dan teman-teman bisa menghitung. Gimana cara ngitungnya? Nah, ini cara ngitungnya di buku Saham Mantul itu saya jelaskan. Ini salah satu contohnya. Misalkan saham emas saya bikin trading plan, entry di 4.940 dan entry kedua di 4.820, di mana saya misalkan punya modal di 100 juta dan exitnya ini di 4.700. Jadi kalau misalnya bikin trading plan seperti ini, bikin trading plan seperti di emas, ini entry-nya di sini, exitnya di 4.710. Nah, sehingga inilah perhitungan lot sizingnya, dimana kalau kita bikin 1% modal, berarti dari 100 juta itu kita tidak semuanya kita masuk. Jadi ketika beli di 4.940, kita belinya sebanyak 19 lot, atau kita beli di 4.820 itu sebanyak 35 lot. Jadi kalau di total itu ada 54 lot, atau sebanyak 26 juta, atau sekitar 25%. Tapi dengan 2 titik ini teman-teman bisa hitung, oh di sini lotnya berapa, di titik 1 lotnya berapa, di titik 2 lotnya berapa. Sehingga apa? Sehingga teman-teman bisa hitung resikonya. Oh, resikonya sekian, oh resikonya sekian. Sehingga apa? Sehingga resikonya itu benar-benar terukur, dan teman-teman bisa konsisten gitu ya. Contoh lagi di sini CSIS, saham CSIS. Di mana saham CSIS ini saya bikin trading plan-nya itu di sini. Saya beli di 510 gitu ya, 505, beli lagi di 464 dan exit di 410. Kalau misalkan beli kan sampai 19% gitu ya lossnya. Nah, kalau dengan perhitungan ini kita tidak lossnya 9%. Jadi kita belinya itu misalkan kita punya modal 100 juta gitu ya. Ini 100 juta, entry-nya di 505. Entry pertama 505, entry kedua 464, dan setelah itu lossnya itu di 410. Jadi kalau misalkan kita entry semuanya 100 juta, itu bisa minus 19 juta. Nah, kalau di sini
kita dengan entry 100 dengan modal 100 juta, entry-nya enggak langsung semuanya, tapi entry-nya cuma sedikit aja. Supaya apa? Ketika loss, ketika gagal, estimasinya ini 1% modal atau 1 juta. Di sini pun juga sama, 1% modal atau 1 juta. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengukur resikonya itu berapa sih, salahnya itu berapa sih, jadi risknya itu berapa sih, sehingga apa, sehingga kita tenang, sehingga kita tidak terjerumus dengan yang namanya FOMO, tidak terjerumus dengan yang namanya nyangkut. Kenapa? Karena awal mula nyangkut itu biasanya dari overload. Ketika overload, kita nggak mau cut loss, ujungnya apa? Ujungnya nyangkut karena melihat, aduh, ketika lihat nominal gitu ya, wah ini nominalnya udah gede banget, wah males nih saya loss. Ujungnya apa? Ujungnya nggak mau cut loss, nyangkut di atas, berharap sahamnya naik. Nah itu awal yang salah ketika trading itu menggunakan harapan. Trading itu harus menggunakan perhitungan yang jitu, perhitungan yang pas, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus dengan yang namanya loss besar. Sehingga bukan menggunakan harapan, tapi menggunakan perhitungan supaya dapat cuan besar. Tapi dia bilang, wah cuman segini dari modal 100 juta, cuman 6 juta. Yes, teman-teman jangan dilihat dulu resikonya. Tapi teman-teman jangan dilihat dulu cuannya, tapi harus dihitung dulu resikonya. Kenapa? Ketika resikonya sudah dihitung, cuannya mengikutin. Seperti itu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Tolong save video ini jika memang video ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman, dan tolong bagikan buat teman-teman yang butuhkan. Sampai ketemu lagi di video Saham Mantul berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.